slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Alex Rins, spesialis motor Jepang, fokus masalah ini demi Yamaha jadi kencang. Alex Rins melengkapi perjalanan karir balapnya sebagai pembalap motor MotoGP Jepang. Setelah membela Suzuki sejak tahun 2017 sampai tahun 2022, lalu membela LCR Honda Castrol di 2023, untuk di 2024 ia akan membela tim pabrikan, Monster Energy Yamaha MotoGP. 6 tahun membela Suzuki di tim pabrikan, tentu menarik apa yang bisa diberikan Alex Rins untuk di Yamaha. Selain sama-sama motor Jepang, Suzuki GSX RR dan Yamaha Izer M1 sama-sama bermesin 4 silinder segaris atau inline-4. Juga sama-sama smooth saat berakselerasi dan juga kencang di tikungan dengan cornering speed yang bagus. Tak pelak Alex Rins memang ditunggu untuk segera memberikan masukan dalam pengembangan Yamaha Izer M1. Apalagi Yamaha mendapatkan hak konsesi untuk bisa lebih leluasa dalam mengembangkan motor sepanjang 2023. Sedikit sama dengan Suzuki karena saya bisa mengandalkan rem depan saat masuk tikungan dan rasanya sangat kencang, tutur Alex Rins. Tapi yang terpenting di motor MotoGP saat ini bukanlah sekadar mesin, melainkan aerodinamika yang berpengaruh besar, lanjutnya dikutip dari GP1. Saya mencoba motor Yamaha tanpa aerodinamika dan rasanya sangat sulit dikendalikan. Begitu mengganti bodi, semua terasa lebih mudah, Alex Rins menambahkan. Bagi pembalap asal Spanyol itu, ia merasa tidak masalah dengan mesin bagi Yamaha karena kecepatannya sudah cukup bagus. Satu hal yang masih menjadi masalah adalah kestabilan Yamaha dan aerodinamika memiliki pengaruh besar dalam masalah ini. Yamaha dinilai sebagai pabrikan yang cukup baik secara visual, sehingga masih memperhatikan visual, berbeda dengan Ducati yang penampilannya semakin radikal karena banyak peran aerodinamika, tetapi sangat kencang. Ini yang menjadi fokus pada Alex Rins untuk bisa membawa Yamaha berani melangkah lebih radikal dan semakin kompetitif. Presiden FIM ungkap fakta mengejutkan, beri kode Suzuki Komebak di MotoGP, dengan livery baru. Presiden Federasi Balap Motor Internasional, FIM, Jorge Viegas ungkap fakta mengejutkan soal Suzuki di MotoGP. Menurutnya, tim asal Jepang tersebut sebenarnya ingin kembali ke ajang MotoGP. Pengakuan ini diucapkan oleh Viegas ketika melakukan wawancara dengan media MCN. Presiden FIM menjelaskan situasi terkini yang akan terjadi di MotoGP 2024. Menurutnya, tim Suzuki X-Star memiliki keinginan untuk segera kembali ke ajang MotoGP. Ia juga menjelaskan saat ini terlalu banyak tim Ducati di dalam ajang tersebut. Saya tak memikirkan jika kami akan memiliki 8 Ducati di dalam grid. Yamaha seharusnya punya 4 motor, dan Ducati punya 6, kata Viegas. Viegas juga mengaku sangat menyesal ketika Suzuki hengkang dari MotoGP. Menurutnya Suzuki merupakan salah satu tim paling kompetitif di ajang tersebut. Saya sangat menyesal Suzuki pergi. Ketika saya berbicara dengan mereka menjelaskan alasan mengapa mereka pergi, ujarnya. Viegas menyatakan alasan Suzuki pergi dari ajang MotoGP adalah karena masalah finansial. Mereka harus memotong biaya, dan saya mengerti itu. Tapi sulit menerimanya sebagai seorang penggemar, ujar Viegas. Tapi mereka menyatakan mereka akan kembali ke MotoGP, suatu hari nanti, tutur Presiden FIM. Tapi peluang besar tahun 2024, Suzuki punya kans Komebak menggantikan tim Aprilia Rev Racing. Diketahui Rev telah memutus kontrak dengan pihak Dorna Sport selaku promotor MotoGP. Hal inilah yang menjadi peluang besar Suzuki Komebak di MotoGP 2024. Perlu diketahui Suzuki mengumumkan pengunduran diri dari ajang MotoGP pada Mei tahun 2022 di tengah musim balap berlangsung. Tak dijelaskan alasan mengapa Suzuki X-Star mundur dari ajang balap MotoGP. Tapi diduga masalah finansial dialami oleh tim asal Jepang tersebut jadi penyebabnya. Seperti yang kita tahu, posisi tim balap Suzuki 2023 ini telah digantikan oleh tim pabrikan lainnya,
Tim yang mengisi slot Suzuki di MotoGP 2023 adalah Gas Factory Racing Team yang menjadi anak perusahaan KTM. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Jorge Lorenzo sebut dua kerugian Ducati rekrut Marc Marquez. Mantan bintang MotoGP, Jorge Lorenzo, menyebut setidaknya ada dua kerugian Gresini Ducati usai merekrut Marc Marquez. Apalagi, tuturnya, tak semua petinggi merek asal Italia itu menginginkan kehadiran mantan pentolan Repsol Honda tersebut. Ya, Gresini Ducati mengangkat Marquez sebagai keluarga baru mereka untuk MotoGP 2024. Dia direkrut setelah meninggalkan Honda. Pembalap Spanyol itu pergi dari tim yang dibelanya dalam 11 tahun terakhir itu karena pabrikan asal Jepang itu dianggap tak mampu lagi memberikan motor yang kompetitif untuknya. Sejak awal rumor kepindahannya muncul, memang Ducati disebut tak membutuhkan Marquez untuk bergabung dengan salah satu tim satelit mereka. Namun karena kontraknya dengan Gresini Racing, maka keputusan perekrutannya berada di tangan tim milik Nadia Padovani itu. Merespons hal tersebut, Lorenzo menilai, datangnya pembalap berjuluk The Baby Alien itu merupakan angin segar bagi Ducati karena mereka mendatangkan figur terbaik di MotoGP dengan gratis. Akan tetapi di sisi lain, menurutnya akan ada masalah yang muncul karena tak semua petinggi dari tim pabrikan Borgo Panigale menginginkannya. Kedatangan Marc adalah kabar baik bagi Ducati karena mereka mendapatkan pembalap terbaik tanpa biaya. Tetapi ini juga menjadi masalah karena tidak semua eksekutif di Ducati menginginkan Marc, kata Lorenzo dilansir dari Crash. Dua kerugian Ducati rekrut Marc Marquez. Setidaknya ada dua kerugian yang dikhawatirkan Lorenzo bakal menimpa Ducati dengan hadirnya Marquez di sisi mereka. Yang pertama adalah juara MotoGP 6 kali itu bisa mencuri rahasia dominasi mereka dan membocorkannya ke tim lainnya karena dia hanya dikontrak setahun oleh Gresini. Selain itu, mantan bintang Yamaha itu melihat Marquez bisa menghancurkan dominasi dua jagoan Ducati saat ini yaitu, Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo, dan Jorge Martin, Pramac Ducati, yang merupakan juara dan runner-up MotoGP 2023 lalu. Alhasil, potensi memanasnya persaingan antar rider mereka semakin meningkat dan itu bisa jadi senjata makan tuan bagi Ducati. Gigi Dalikna, manajer Ducati Corse, tentu menginginkannya, karena dia selalu mengincar pembalap tercepat. Namun, ada dua aspek yang membuat kami khawatir, juara MotoGP 3 kali itu menjelaskan. Yang pertama adalah kehilangan Marc setelah hanya 1 tahun, karena dia kemudian membawa semua pengetahuan yang dia peroleh bersamanya. Yang kedua dia bisa mengalahkan Francesco Bagnaia dan Jorge Martin, ucap Lorenzo. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Komentar mengejutkan Jorge Lorenzo, menurutnya tidak semua petinggi Ducati suka dengan kehadiran Marc Marquez. Sejak pensiun dari arena MotoGP dan menjadi pengamat, sosok Jorge Lorenzo memiliki banyak pendapat menarik mengenai persaingan kelas tertinggi kejuaraan dunia balap motor. Terbaru, Jorge Lorenzo turut mengomentari kepindahan ex-rekan setimnya di Repsol Honda, Marc Marquez yang memilih hengkang ke tim satelit Ducati, Gresini pada MotoGP 2024. Menurut juara dunia MotoGP 3 kali itu, Ducati sangat beruntung bisa merekrut Marc Marquez dengan dana rendah. Kakak Alex Marquez itu memang rela meninggalkan gaji besar di Repsol Honda untuk kembali merasakan motor kompetitif bersama Gresini. Kabar baik bagi Ducati karena mereka tidak hanya memiliki yang terbaik dalam olahraga ini, tetapi juga dengan biaya yang hampir nol, ungkap Jorge Lorenzo. 1. Tidak semua bos Ducati senang dengan kehadiran Marc Marquez. Yang menarik, Jorge Lorenzo meyakini tidak semua pimpinan di Ducati menyukai fakta Marc Marquez hengkang ke Gresini. Ada masalah, yaitu tidak semua pemimpin yang bekerja di Ducati Pro Marquez, Jorge Lorenzo menuturkan. Gigi Dalikna, pimpinan proyek Ducati di MotoGP. Ya, dia menginginkan pembalap terbaik, tapi yang lain tidak, tambahnya. 2. Kekhawatiran Ducati,
Jorge Lorenzo beralasan banyak petinggi Ducati khawatir Marc Marquez hanya ingin mengetahui isi dapur pacu motor Desmosedici dengan gabung Gresini. Jika sudah mengetahuinya, ia bisa menggunakan informasi yang didapat tentang motor Ducati untuk gabung ke tim lain. Pernyataan Lorenzo ini masuk akal, apalagi Marquez memang hanya terikat kontrak 1 musim bersama Gresini. Pada MotoGP 2025, ia bisa pindah kemanapun, termasuk kembali ke Honda. Ducati khawatir, karena Marquez akan mendapatkan motor terbaik dan itu berarti memiliki informasi lalu dia akan bebas pergi ke tempat lain, kata Jorge Lorenzo. Menarik tentunya menunggu apakah apa yang dikatakan Jorge Lorenzo bakal terjadi atau sekadar omong kosong.